Evi Yurnianti. Saya mengajar dari SDN 1 Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, dengan nomor UKG 201503007189. Di sini saya akan mempraktikkan pada pembelajaran IPA kelas 6 tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebagai langkah memenuhi UKIN dalam mahasiswa jabatan dalam jabatan 2002 di Universitas Lampung. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sudah siap belajar untuk hari ini semuanya? Kalau sudah, Ibu minta tolong pada Jerry sebagai ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Ayo Jerry, pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman berdoa mulai. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana pada tema 3, penemu dan manfaatnya, subtema 2 tentang rangkaian listrik sederhana, yaitu paralel dan seri. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Baik, yang jadi Jerry-Jen, silakan. Mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib. Siap?
kalian tahu hari ini ibu bawa apa ini? Lampu. Lampu. Di rumah kita semua ada lampu? Lampu bisa hidup karena ada listrik. Lampu bisa hidup karena ada listrik. Kita lihat contohnya di kelas kita. Di kelas kita juga ada lampu. Lampu bisa menyala karena ada listrik. Bagaimana kalau lampu dimatikan? Listrik mati. Jadi listrik lampu bisa menyala karena ada sumber energi listrik. Bagaimana kalau lampu di rumah kita atau di sekolah kita ini kita padamkan lagi? Apakah lampu di kelas yang lain juga akan ikut padam? Tidak. Ini adalah contoh satu yang disebut dengan rangkaian paralel. Iya, berarti di sekolah kita, di rumah, itu rangkaian listriknya menggunakan rangkaian listrik paralel. Pintar. Coba lihat contoh di bawah ini. Kita akan tahu mana yang termasuk contoh seri dan mana yang termasuk contoh paralel. Ini di sini ibu punya satu gambar. Gambar apa ini, Nak? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini bagaimana cara kerjanya? Bersamaan hidupnya atau bergantian? Bergantian. Jika lampu merah yang menyala, apakah lampu hijau dan lampu kuning juga ikut menyala? Tidak. Bila lampu kuning menyala, apakah lampu yang lain juga ikut menyala? Tidak. Ini berarti pada lampu lalu lintas menggunakan rangkaian apa? Seri atau paralel? Lampu lalu lintas yang kedua. Nah, lampu yang di rumah kita. Lampu di rumah kita kalau udah pagi kita matikan lampu atau ada satu lampu di rumah kita yang putus, apakah yang lainnya juga ikut putus, Nah? Kalau satu misal di ruang tamu kita lampunya lagi putus, padam, apakah di ruang tengah, ruang tamu, di dapur juga ikut padam? Tidak. Berarti rumah kita juga mengikuti rangkaian paralel. Pinter. Yang ketiga, lampu taman. Siapa yang pernah pergi ke taman? Kalau di lampu taman, kalau lampu satu putus, semuanya ikut putus tidak? Ya. Kalau iya berarti termasuk dalam rangkaian seri atau paralel? Seri. Pinter. Terakhir, lampu hias. Lampu hias, kalau ada lampu yang putus atau pecah, maka yang lainnya tidak bisa menyala. Berarti pada lampu hias, rangkaian kabelnya menggunakan rangkaian seri. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Bagaimana cara membuat rangkaian seri dan paralel. Baik, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara membuat rangkaian seri dan paralel, kita akan terlebih dahulu belajar mengetahui apa saja komponen rangkaian listrik. Yang pertama, saklar. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, lampu dan fitingnya. Yang keempat, tempat baterai. Saklar berfungsi sebagai apa? Saklar sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Kabel sebagai apa? Bagaimana caranya lampu bisa nyala? Karena ada kabelnya. Jadi kabel itu sebagai penghantar arus listrik. Lalu apa
energi apa? Cahaya. Ya. Tempat baterai itu sebagai tempatnya, fungsinya sebagai tempat yang menjadi sumber listrik. Baik, kita simak video berikut ini. Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman, belajar dengan literasi lilin atau lampu listrik? Apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian? Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari listrik. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dari manakah listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Tahukah kalian apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai macam tenaga atau sumber energi. Ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia, di antaranya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, dalam pembangkit listrik itu terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya. Setelah sampai di rumah-rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Ayo kita sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian listrik. Pertama, sumber listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya baterai, akumulator, generator atau genset, dan lainnya. Kedua, penghantar, yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki hambatan jenis yang kecil. Contohnya adalah kabel tembaga yang memiliki hambatan jenis yang lebih kecil dibandingkan kabel yang terbuat dari besi. Ketiga, beban listrik. Segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh beban listrik adalah setrika listrik, lampu listrik, televisi, kulkas, dan lain-lain. Setiap komponen tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang rusak, maka semua tidak akan berfungsi karena tidak ada arus yang mengalir. Nah, anak-anak yang cerdas, kalian sudah tahu kan kalau rangkaian listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdasarkan sistem rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian itu ada 3, seri, paralel, dan campuran. Nah, kita belajar nih caranya. Sambil melihat tuh, kalian boleh sambil menggambar polanya. Nanti kira-kira Alat dan bahan yang digunakan, kertas tebal atau bagaimana cara membuatnya? borak dan titik masing-masing 4 buah, baterai, kabel, Silakan dicek. saklar lampu, Masing-masing kelompok sudah Isolasi memiliki alat hitam, atau belum? Nah, gunting atau pisau pemotong atau tak pengupas kabel. baik, kita akan melihat bagaimana cara membuatnya. Potong kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan dan pada masing-masing ujung kabel
menambahkan sangkal pada rangkaian seri, potonglah Silakan tengah diperhatikan. kabel antara lampu RAM yang pertama dengan baterai. Lilitkan kabel pada salah satu ujung saklar. Setelah itu sambungkan kabel dari bohlam ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Sampai di sini rangkaian lampu sudah selesai. Baik, anak-anak sudah mengetahui langkah dan bahan-bahan atau komponen-komponen dalam membuat rangkaian listrik sederhana. Bagaimanakah cara membuatnya? Di sini Ibu sudah punya satu alat peraga. Di sini Ibu akan menampilkan alat peraga yang berbentuk paralel. Di sini ada dua bohlam. Caranya, anak-anak nanti akan melilitkan kabel pada bohlamnya. Yang perlu anak-anak perhatikan ketika membuat rangkaian seperti ini, yang hitam, yang berwarna hitam itu adalah kutub negatif. Jadi, listrik itu punya arus listrik negatif dan positif. Itu yang harus diperhatikan nanti ya ketika membuatnya ya. Yang hitam ini adalah arus listrik negatif. Nah, yang berwarna pink ini adalah alat penghantar listrik yang positif ya. Jadi nanti untuk di bohlam, silakan lihat bohlamnya. Di bohlam itu ada yang bagiannya tinggi, ada yang bagiannya agak rendah. Coba bisa dilihat? Bisa ya? Ada yang bagiannya di atas, ada yang bagiannya di bawah. Nanti. Nah, yang di atas itu bagian yang berkutub positif. Yang di bawah itu yang berkutub negatif. Jangan dibalik ya, nanti kemungkinan akan menjadi hambatan listrik atau lampu tidak akan menyala. Pada setiap rangkaian paralel, ini setiap arusnya itu dia tidak terhubung antara satu sama lain, ya. Nah, nanti ketika dihidupkan dia akan hidup. Kalau lampu ketika nanti setelah dibuat tempat kalian tidak bisa menyala, ada kemungkinan beberapa hal. Pada saat melilitkan kalian kabel ke lampu, itu masih terjadi renggang atau tidak kuat ketika melilitkan. Itu yang pertama. Pahami ya? Kuat cara melilitnya. Yang kedua, mungkin ada yang salah ketika menentukan kutub positif dan kutub yang negatif. Baik, apakah sampai sini anak-anak sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang tata cara membuat rangkaian seri dan paralel? Tidak. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat dua contoh rangkaian paralel dan rangkaian seri. Anak-anak nanti boleh menggambar atau membentuk polanya terlebih dahulu. Bentuknya akan seperti apa? Ya, nih. Contohnya di sini, ini kenapa tidak menyala? Kenapa tidak menyala? Nanti pun seperti itu. Ketika kalian salah untuk melilitkannya atau terdapat kabel yang renggang, maka kemungkinan ini tidak akan dapat menyala. Ini contohnya seperti ini ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Kalau tidak
ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kita kesepakati ya. Kita sepakati ini akan selesai pada 15 menit. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Cara melilitkannya yang kuat ya, antara kabel satu dan yang lainnya. Bisa jadi contoh ya. Ada yang menuliskan anggota kelompoknya di LKPD, ada yang membuatnya. Ini jawab nggak Pak? Jawab yang nomor 1, 2, 3. Pertama, langkah pertama anak-anak buat polanya bentuknya seperti apa? Sasarannya ada di tempat yang positif ya nak ya. Lihat pada seperti ibu. Saklar itu ada di tempat yang positif. Dulu itu belum kasih bikin nanti dulu gue cicak bikin amat tuh nyambung gitu gue pindah si TB aku mana
Orang nyanyi orang doain. Nah, itu masih nggak hidup. Kalau nggak hidup berarti ada yang salah kesembuhannya. Diulangi lagi. Ada yang kamu berdoa. Yang kiri masa beli di sini. Ini dimasukin ya. Nanti itu ngerjainnya. Jadinya nanti. Ini dulu nih. Ini dimasukin. Terus nama-nama. Dicoba dulu kalau sudah jalan ya. Dapat berapa? Ya.
Nanti dicoba ya, lampu sakunya menyala nggak? Berarti ini sudah bisa dijawab nih. Mana tadi? Iya, ini bisa dijawab. Zahra bantuin jawab. Baik, Zahra bisa bantuin jawab yang nomor 1 dan 2. Jangan kegeser ya. Untuk saklar itu taruhnya di kutub positif ya. Ya, ditaruh positifnya ya. Kalau dia sudah menyala, silakan dibuktikan. Dia termasuk rangkaian seri atau paralel. Kalau sudah dikasih nama. Dalam kerja kelompok, kita itu harus bekerja sama, saling membantu. Ayo, saling membantu yang lainnya. Berarti kalau ini mati, ini berarti siapa yang paralel. Maka itu ya ini yang paralel. Ini ada yang itu udah dijawab. Kalau ini udah selesai jadi kalau sudah diberi judul ya, termasuk rangkaian seri atau paralel ya.
Enggak, ini nggak nyetrum. Ini nggak menyetrum. Gimana? Hidup atau tidak? Enggak. Kalau tidak, berarti menurut jawaban nomor 1 ini silakan jawab. Tidak benar. Di ini ya, pakai spasi. Yuk, dipakai ini. Sudah dijawab tadi lembar LKPD-nya? Lembar LKPD-nya sudah dijawab? Ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ini termasuk rangkaian apa? Jika ini dihidupkan, kesimpulannya gimana? Lampunya menyala ke? Menyalanya terang atau redup? Apa? Ditulis di situ. Lampunya menyala apa? Terus kemudian kita praktek ini. Kalau lampu satunya dimatikan, yang lain ikut mati enggak? Tidak. Jika lampu satu mati, yang lainnya tidak mati. Pada rangkaiannya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif adalah arus listrik, arus sumber listrik, lampu. Yuk, bisa? Bisa? Yuk, dari kelompoknya Jerry, maju Jerry. Jerry maju Jerry. Teman-teman, ini adalah rangkaian listrik sederhana yang dibuat oleh Jerry dan Alwi. Coba Jerry dan Alwi sampaikan. Dihidupkan menyala atau tidak? Menyala? Menyala. Tuh kasih tahu gurunya, menyala. Rangkaian yang dibuat sama Jerry dan Alwi ini termasuk dalam rangkaian apa? Paralel. Kenapa disebutnya paralel? Apa? Ciri-cirinya paralel apa? Lampunya menyala. Terus ketika satu lampu mati, yang lain tidak. Baik, benar. Jadi rangkaian yang dibuat ini termasuk dalam rangkaian paralel. Beri tepuk tangan buat kelompok Jerry. Terima kasih. Lanjut yang kedua. Ayo. Dari kelompoknya Zara. Ayo. Baik teman-teman, silakan dilihat. Ini adalah hasil kerja dari kelompoknya Zara. Silakan dihidupkan Zara. Nah, lampunya dapat menyala. Dapat. Ini termasuk dalam rangkaian listrik apa, Zahra? Kenapa Zahra katakan ini paralel? Karena apa? Jika lampu satu mati, ya, kabelnya lebih banyak apa lebih sedikit, Zahra? Lebih banyak kabel. Lalu untuk cahayanya dia lebih terang atau lebih redup? Ada yang terang, ada juga yang bisa dilihat kan? Yang ini menyala apa, Zahra? Terang. Yang ini menyala redup. Berarti di rangkaian paralel ini kenapa ada yang terang, ada yang redup? Karena